Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Nah, dari sekian banyak orang yang saya kenal melekat banget, suka banget sama Australia sampai ogah banget untuk balik ke negaranya ketika visanya habis. Tapi saya kenal juga gitu ya, ada satu orang yang nggak suka sama Australia dan pulang ketika visanya belum habis. Kenapa ya? Temukan jawabannya di video ini. Keep watching. Dulu sekitar 5 atau 6 tahun lalu saya punya hairdresser langganan yang asalnya dari Taiwan. Karena dia berbakat dan servisnya affordable, makanya saya suka ke sana dan jadi kenal secara personal. Nah, kemudian dia kasih tahu ke saya mau pulang kampung loh ke Taiwan, tapi for good kali ini sebelum visa saya selesai. Saya bingung kenapa kayak gitu, kok belum selesai visanya udah mau pulang kampung aja. Terus dijawabnya gini, dengan santainya dia bilang, Australia nggak asik, kata dia gitu. Nah, terus saya jadi bertanya-tanya, sementara banyak banget orangnya dari berbagai bangsa yang datang ke Australia, suka banget sama Australia, sampai melekat banget, sampai bertahun-tahun ya jadi students, itu ada beberapa orang yang saya kenal ya sampai bahkan mungkin 10 tahun ada kali ya jadi students, udah students visanya habis, di-renew lagi dan lagi gitu ya. Untuk gimana caranya ngakalin untuk hidup di Australia gitu. Dan ada juga yang sampai teman ya kayak udah WHV selesai terus cari cara lagi gimana ya, waktu itu ada COVID visa lanjut lagi terus apalah segala macam. Jadi memang banyak orang tuh berbagai cara untuk bisa stay di Australia. Tapi teman saya yang ini gitu ya bilang, Australia nggak asik gitu ya. Kenapa ya? Begini alasannya. Katanya dia, alasan yang pertama adalah entertainment yang kurang asik. Nah, kalau di Taiwan katanya banyak bahkan ya makanan di pinggir jalan, toko retail tutupnya jam 10 gitu kan. Seperti di Asia kebanyakan ya, kayak di Bangkok, Jakarta gitu ya, atau Singapura dan lain sebagainya. Jadi memang hidup ya suasananya, toko retail pun masih buka gitu ya, shopping malls masih banyak orang ya kalau malam. Nah, kalau di Australia itu jam 6, jam 5 itu udah tutup ya. Kalau untuk toko retail ya, toko baju atau perhiasan atau apapun lah ya di shopping malls itu biasanya gerai udah pada tutup, atau misalkan toko-toko di luar juga udah pada tutup ya, ke toko baju atau misalkan apa, walaupun ada beberapa juga yang buka dan di hari tertentu juga ada yang buka. Tapi pada umumnya dimanapun kamu berada ya di Australia itu biasanya jam 5 itu staffnya udah siap-siap mau tutup toko. Nah, ini nih yang ngebikin saya culture shock juga. Saya sempat ngebikin video ya sebelumnya tentang culture shock yang bisa ditonton di sini. Mengenai salah satunya mengenai retail yang tutup jam 5, jam 6. Nah, itu bikin saya kaget pada waktu itu. Katanya dia, alasan yang kedua adalah makanan. Kalau di Taiwan katanya makanan itu enak-enak, bahkan di pinggir jalan itu banyak banget makanan yang dijual ya sama abang-abang gitu. Jadi menurutnya dia katanya lebih enak, walaupun di Australia sendiri kalau menurut saya ya surganya makanan juga, karena banyak banget imigran ya dari berbagai bangsa yang kita bisa nyobain makanan Meksiko, makanan Itali dan lain sebagainya gitu ya. Itu kalau menurut saya. Cuman kalau menurutnya dia makanan Taiwan tuh kurang enak gitu kalau di Australia, lebih enak yang ada di Taiwan. Jadi dia merasa homesick kayak gitu. Alasan yang ketiga menurutnya adalah jauh dari keluarga atau homesick ya. Jadi kalau seandainya dia sakit atau kenapa-napa, pasti kan yang nolongin itu orang yang dia baru kenal ya. Tapi ya mungkin juga bahkan nggak ada yang nolong ya, who knows gitu kan. Kalau di Jepang atau misalkan ke negara-negara lain yang deket sama Taiwan, menurutnya dia tuh ya mungkin bisa beberapa bulan sekali bisa pulang ke Taiwan. Tapi kalau Australia ke Taiwan kan tiketnya mahal sekali ya dan juga jauh gitu ya perjalanannya. Kemudian kalau misalkan Indonesia ke Australia itu sebenarnya dibilang deket ya nggak deket-deket banget gitu. Tapi kalau misalkan kamu tinggal di Darwin atau di Perth gitu ya, ke Bali atau Jakarta mungkin nggak gitu jauh ya. Tapi kalau misalkan kamu tinggal di Adelaide atau di Sydney atau di Tasmania, itu kan jauh juga ya, jaraknya bisa dari Jakarta ke Jepang. Jadi lumayan juga gitu sebenarnya untuk merasakan yang namanya homesick. Alasan yang keempat ini masih related ya dengan alasan yang ketiga, masih nyambung. Jadi karena di Taiwan itu ada keluarga ya, jadi bisa bantu untuk misalkan tempat tinggal tuh bisa numpang, makan ada yang masakin gitu ya. Sementara kalau di Australia itu hidup tuh it's all about work, kayak kerja. Kalau seandainya gitu ya lagi nggak kerja ya berarti nggak ada pemasukan. Sementara bills itu berjalan terus di Australia dan mahal banget gitu ya. Jadi itu yang ngebikin dia homesick dan aduh nggak ada yang bantuin nih, rent berjalan terus tapi mau holiday apa segala macem itu sih.
alasan yang terakhir ini masih nyambung ya dengan alasan yang keempat, yaitu it's all about work. Jadi di Australia itu dia merasa kerja serabutan, gak ada karir, gini-gini aja gitu ya. Dan lagi bukan cuma gak ada karir, tapi juga PR pun untuk ngedapetinnya tuh dia ngerasa susah gitu, karena dia merasa tidak punya skill pekerjaan yang masuk ke dalam skill occupation list. Nah, mungkin ada ya kalau hairdresser itu, tapi harus banyak lagi stepnya. Kamu harus kuliah dulu atau apa segala macam gitu ya, meskipun dia itu orang yang skillful dan berbakat gitu ya. Tapi untuk ngedapetin PR itu sendiri, paperworknya itu sangat banyak gitu ya. Sementara dia ngerasa ya udahlah, stay aja di Taiwan. Taiwan juga kan toh bukan negara yang jelek-jelek banget gitu. Jadi ya udahlah, balik aja ke Taiwan dan stay di sana, atau misalkan kalau mau pergi ya pergi ke negara lain yang lebih gampang untuk ngedapetin PR. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa support saya di patreon.com/nuralami. Nah, dukung saya ya untuk bisa tetap semangat bikin konten seperti ini yang mana juga bermanfaat buat kita semua. Oke deh, dah.